selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Halo Bu Isti, udah lama kita nggak ketemu ya Bu Isti ya. Ya, Alhamdulillah kabar baik. Bu Isti baik juga kan? agak sedikit kurang baik nih Pak. Eh, iya kayaknya Bu Isti ini kayak agak agak apa murung gitu, kurang semangat gitu. Nggak seperti biasanya gitu loh. Kita ketemu biasanya ceria gitu. Bagaimana Gitu. Bu kira-kira ada yang bisa saya bantu? Kira-kira nih kalau saya bercerita mengganggu waktu Bapak tidak ya? Nggak apa-apa sih Bu. Saya ini sekarang ini masih agak-agak luang ini, jadi bisalah kita sharing-sharing politik. Iya. Mohon maaf ya Pak ya kalau nanti saya cerita ini jadi ganggu waktu Bapak. Jadi begini Pak, saya mau cerita nih dikit tentang masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Mungkin Pak Fuad bisa membantu saya. Tentu dengan senang hati lah. Terus kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Iya, ingin mendapatkan solusi masalah. Terus masalahnya apa Bu? Coba Ibu ini ceritakan lah kepada saya apa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusinya kepada Ibu. Jadi beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah melakukan supervisi kelas, Pak. Dan waktu mensupervisi saya itu, saya mendapat teguran dari beliau, Pak. Jadi Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah karena masalah mengajar di supervisi itu ya. Terus kok bisa bagaimana bisa begitu Bu? Ibu bisa dapat teguran seperti itu. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah itu? Kira-kira apa Bu? Iya, Pak, kalau saya ingat kembali sih, kalau menurut saya ya, Pak, ya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Kepala sekolah itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Jadi Ibu Isti dikritik karena proses mengajarnya ya. Terus kira-kira proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengolah kelas dengan baik atau gimana sampai Ibu bisa dikritik gitu dengan kepala sekolah Ibu? Beliau ini seperti keberatan loh, Pak, waktu saya mengajar. Karena kemarin itu pada saat supervisi itu saya tidak memakai alat peraga, Pak. Jadi Ibu Isti tidak memakai alat peraga ya. Lalu tanggapan Ibu dengan respon kepala sekolah tersebut bagaimana kira-kira? Sejujurnya saya ini sudah menyampaikan Pak kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber dan alat peraga yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi kepala sekolah itu tersinggung karena Ibu tidak menggunakan alat peraga. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya ingin sedikit tanya sama Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan proses belajar mengajar itu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan. Kemudian selain itu, saya mengajak siswa nih untuk menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sebenarnya Ibu sudah ini ya, sudah pakai berbagai sumber ya, seperti buku di perpustakaan, terus juga memakai menonton video yang menyenangkan, video-video pembelajar yang interaktif, itu ya sebenarnya. Tapi mengapa kok ini Ibu sudah memakai itu terus tidak memakai atau menggunakan alat peraga juga gitu? Betul juga ya Pak ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa sih yang memang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya alat peraga sebagai sumber belajar.
Mungkin harapan dari kepala sekolah Ibu kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan alat peraga juga. Iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, itu setelah apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira perasaan Bu Isti sekarang bagaimana? Terus terang Pak, beberapa hari yang lalu ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Jadi karena kepikiran masalah ini, terus Bu Isti merasa kepikiran terus dan pekerjaan rumah jadi terbengkalai gitu ya. Terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan, rencana Ibu ke depan, rencana Ibu ke depannya itu bagaimana? Apa ya Pak ya? Oh ini, mungkin saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin dengan begitu beliau akan memberikan solusi kepada saya. Baik, artinya Bu Isti akan membicarakan hal ini lagi dengan Ibu Kepala Sekolah dan mudah-mudahan nanti dapat solusi dari beliau gitu ya. Lalu apakah ada hal lain selain itu hal tersebut yang akan dilakukan oleh Bu Isti lagi? Ya, jadi nanti pada saat saya menemui beliau, saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan alat peraga dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, Pak. Iya. Jadi Bu Isti mau minta maaf kepada kepala sekolah, terus menggunakan alat peraga dan meminta saran kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai alat peraga untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin sudah saya terapkan itu juga saya gunakan kembali, Pak. Karena dengan begitu siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, artinya untuk kedepannya Bu Isti tetap masih menggunakan media belajar yang biasanya, namun ditambah lagi dengan alat peraga gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Langkah yang Ibu ambil itu menurut saya itu udah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah itu. Apalagi ini kan sudah berurusan dengan atasan ya Pak ya. Agak khawatir takutnya salah langkah gitu Pak. Iya, betul sekali. Syukurlah Bu Isti sekarang sudah merasa lega, sudah mendapatkan solusi. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen Bu Isti yang akan dilakukan untuk menjalankan tersebut itu komitmennya yang bagaimana Bu kira-kira? Komitmen dari rencana tersebut dalam proses belajar mengajar tadi, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan alat peraga tadi, Pak. Iya, artinya Bu Isti akan mengacu pada kurikulum, terus kedepannya juga akan menggunakan alat peraga. Terus selain itu pastikan kita butuh dukungan juga Bu ya. Kira-kira ini dukungan apa yang kira-kira Ibu Isti butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Oh, ini Pak, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun dengan mata pelajaran saya. Kemudian, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, Pak. Oh, gitu. Bagus sekali. Jadi untuk menjalankan itu Ibu butuh dukungan. Jadi yang dilakukan yaitu berkomunikasi dengan teman
sejawat yang serumpun ya Bu, yang ini yang satu mata pelajaran gitu ya. Terus Iya, dengan ini juga ya, dengan guru-guru lain supaya bisa saling mengingatkan gitu Bu ya. Terus itu ide yang menurut saya bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Karena kalau kita tidak nyaman bekerja itu kan tidak enak juga Bu ya. Kalau kita nyaman bekerja, kita lebih semangat juga kan gitu. iya, benar, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya, untuk waktunya. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Amin. Sama-sama Bu Isti, semangat ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Mohon maaf nih ganggu waktu Bapak. Ya, tidak apa-apa Bu Isti, sama-sama. Ya. Sampai Silakan Pak jumpa di lain hari. ya. Silakan beristirahat kembali ya, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya, Pak.